saat itu bertubuh Tuhan. Apa tubuh Tuhan tadi? Iya, nur Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nurnya. Nur itu tubuh Tuhan yang disebut zat mutlak atau nur zat. Jadi Rasulullah tidak lagi bertubuh Nur Muhammad, naik lagi ke atas, bertubuh Tuhan atau bertubuh Nur Tuhan atau bertubuh nur zat. Kenapa? Karena nur Tuhan bakal sampai lawan Tuhan. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita semua nur Tuhan, pasti bertemu Tuhan. Kalau kita semua ini nur Tuhan, tidak ada ibadah yang tidak diterima Tuhan. Kalau pian saat sholat 5 waktu tadi, pian kada membawa nur Tuhan, awak nih hajat batal. Hanya nur Tuhan nangkau. Jelaskan, jelaskan. Jadi Rasulullah ada lagi bertubuh Nur Muhammad, naik kali ke atas. Jibril itu bertubuh Nur Muhammad, makanya ada awak. Bertubuh nur Tuhan. Karena nur ilahi atau nur Tuhan atau nur Allah atau nur zat itu adalah tubuh Tuhan. Sekarang nur Tuhan jadi kita dan semesta alam. Berarti kita ini bertubuh Tuhan. Bakal ada hancur kita. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal amin. Rahasianya terakhir, bila kita bertubuh nur Tuhan, berdoa kabul. Pian memakai diri pian berdoa kada kabul. Kada mau sampai, coba buktikan. Mun hendak latih nih itu. Ud'uni astajib lakum. Pian itu paham lah ud'uni ini itu. Itu dalam ilmu nahu memakai ya ilmu takalim wahdah. Ya ilmu takalim wahdah itu Tuhan bepander seorang. Tuhan ini bepander seorang, jangan maksudnya aku nang berdoa, aku juga nang menerima. Ini nang berdoa pian. Itu ud'uni inilah perlunya ilmu alat. Nahu, sorok, mantik, bayan, balaghah, arud, insya, lugat, 8 butuhnya. Itu alatnya belum lagi membaca. Belum membaca kitab, alatnya aja 8. Belum baca kitab. Ayo, menangkai pian nih, berbalik baca kitab. Ada nama nangis. Ada bisa. Baru puyan mata sirin. Lalu ya kawan kenapa? Rawan. Bapak ada bisa mau benar. Pian itu kan ada berbaris. Bila ada berbaris itu pian ada alasan mun salah tiwas kada berbaris itu saja. Mengapa? Bila ada kawan guru madahan tiwas suruh jangan berbaris. Jangan berbaris lo kada membaca salah, betul kan? Amun berbaris salah juga membaca dasar bungo. Berbaris salah juga, apalagi kan berbaris. Kalau kita nih memakai tubuh Tuhan, nur Tuhan tadi, maka doa pun kabul. Ud'uni astajib lakum. 1. Kalau kita memakai tubuh Tuhan, setiap amal diterima karena nang sampai lawan Tuhan hanya nur Tuhan. Jelaskan. Mohon paham, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau kita bertubuh Tuhan, maka pasti melihat dan bertemu Tuhan seperti Rasulullah. Jadi jangan ditinggal tubuh Tuhannya. Nah, sampai ke sini jangan bertinggalan. Ini mah ditinggal terus kayak kuyang. Kuyang tinggal, awaknya tinggalnya ada. Jadi nanti abang kepalanya. Jangan jadi kuyang umuran. Nah, apa jadi kuyang? Nah, inilah Pak Aiwe saat pian memakai tubuh Tuhan. Sampai lawan Tuhan, hanya pian dirikan sholat, itulah Rasulullah menerima perintah. Jadi sholat itu bukan makna menyembah. Maaf, sholat tidak menyembah. Sholat itu Pak Aiwe sebenarnya apa? Berdiri menyaksikan diri sendiri akan kenyataan diri batin kita, rupa ruh yang bernama Allah, dan diri johir kita berupa
berupa jasad yang bernama Muhammad yang mengandung rahasia Allah. Jadi tujuan sholat mengesahkan, tujuan sholat bukan ada yang menyembah, bukan ada yang disembah. Johirnya seolah begitu, padahal di mengesahkan. Bila masih aja lagi ada yang disembah, jaka di Banua tasambah tawing, jaka di Makkah tasambah batu. Apa bedanya? Sama dahi hirang. Maklum hirang dahi ini tasambah batu atau tawing kan? Nah, orang mengesahkan. Makanya saat mengesahkan tuh terakhir, saat sholat Allahu Akbar, yang pian katakan lafal pertama takbir. Kenapa jadi takbir pertama itu? Allah bagi zat, akbar bagi sifat. Allah nur Tuhan, akbar nur Muhammad. Sekarang Allah ini adalah ismun kabir, nama kebesaran Tuhan. Akbar ini orangnya, lalu bangaran Muhammad. Akbar itu Muhammad. Lalu karena Allah Akbar ini sudah mesra, zat dan sifat, johir dan batin, nama dan yang punya nama. Lalu Pak Aiboy pian nyatakan sempurnanya pada diri kita inilah nang dipanggil Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amun ini hari raya aku lupa. Kalalawasan. Jadi jangan menghayal saat mengatakan Allahu Akbar. Ini nah, bila ada pian sesuatu kesulitan, mampu. Mun pian memakai ilmunya ini gampang, asal dengan ilmu dan diamalkan. Kalau ada kesulitan, kesusahan, perkara dunia atau akhirat, atau ada kejadian alam, lah mudah-mudahan diberikan keamanan. Amin. Andai kata ada kejadian di mana saja, berkata saja Allahu Akbar, insya Allah Allah selamatkan. Kenapa? Karena itu tidak lain yang pian panggil itu wujud yang nyata, wujud yang hak. Jangan dikir bersembahyang loper itu apa? Ya hanya lokbetan. Nah, dapat amas hayuji dapat amas kayak taluk tambah. Percaya dia. Lokber. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, barulah dia dikatakan bertemu Tuhan pada rahasia diri sendiri. Karena Rasulullah bertemu Tuhan bukan seperti ulun bertemu pian. Terakhir, supaya jangan lagi dipunguli Tuhan Guru. Nabi bertemu Tuhan bukan ada sesuatu yang ditemui. Ujar Nabi, maka Jibril memandangkan bertemu Tuhan, mana Tuhan? Dilihat Nabi ke atas, ke dada Tuhan. Jadi siapa yang memandangkan Tuhan di atas? Kadada, nya ada percaya datangi situ. Nang dipadahkan sumastawa alal arash. Nang Tuhan dia bersemayam di aras. Ujar Sayyidina Ali, aras itu bukan di mana tempat Tuhan berada. Ujar Sayyidina Ali, aras itu tempat sebahagian kekuasaan Tuhan. Amun Tuhan bertempat, maka Tuhan gak ada tempat. Sidratil Muntaha, hati-hati. Sidratil Muntaha bukan di mana Nabi bertemu Tuhan. Kalau Nabi bertemu Tuhan di Sidratil Muntaha, berarti Tuhan bertempat. Batal tauhid. Lalu apa namanya Sidratil Muntaha? Batas yang tidak bisa dicapai. Ada kawal lagi disambat napa? Jaka bahasa Arab dibilang intaha, habis loh. Muntaha, makanya dilapian yang muntah, habis. Itu muntaha, maka harap bahasa Arab. Limba datang nggak keluar menangis. Muntah habis, batas yang tidak bisa lagi dijangka.
disambat. Lalu kata-katanya Sidratil Muntaha, dikiranya tempat. Dilihat Nabi ke atas kedadatuan, ke bawah, muka, belakang, kiri, kanan, luar, dalam, ke dada. Lalu Nabi mengata, analah, analah, analah. Iya, nang dalam syair, ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisafa'ah, ha ana lah. Aku jiwa itu Nabi sekalinya. Al-anbiya yaqulu nafsi nafsi wa habibuna Muhammad yaqul ana laha, ana laha. Nabi itu memadakan itu pian kada namun pakai nabi. Nabi yang mengata itu apa guru madakan? Al-anbiya yaqulu nafsi nafsi, barataan para nabi memadahkan masing-masing. Wa habibuna Muhammad, nabi kita nah kayak itu juga yaqul ana laha. Nabi kita itu juga, aku juga di Nabi orangnya, aku bertemu Tuhan pada diriku juga. Maka itu insan rahasia tuh Tuhan, Tuhan pun rahasia insan. Nah mudah-mudahan walau sekilas perkara